Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram, hadis ke 632 tentang i'adatul hajj lis-sabiyyi idza balagha, mengulangi haji bagi anak apabila dia dewasa. Wa anhu, dan darinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, ayyuma sabiyyin, anak manapun, hajja, yang sudah haji, summa balaghal hinsa, kemudian dia menginjak dewasa, fa'alaihi ayyahujja hajjatan ukhra, maka atasnya, ya, wajib baginya ayyahujja, untuk berhaji di hajjatan ukhra, haji yang lain. Wa ayyuma abdin hajja, dan hamba manapun yang haji, summa u'tiqa, kemudian dimerdekakan, fa'alaihi, maka wajib baginya hajjatun ukhra, haji lagi. Hadis diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi wa rijaluhu thiqah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi, illa anna ukhtulifa fi raf'ih wal mahfuz annahu mauquf. Hadis ini mauquf. Ya, mauquf itu sebenarnya tidak boleh dipakai. Kesimpulan, yasihul hajj minas sabi, haji yang dilakukan oleh anak itu sah, li'annahu min ahlil ibadat, karena sudah dianggap ahlu ibadah. Walakin la yujzi'uhu, akan tetapi haji anak-anak itu tidak menggugurkan rukun Islam yang kelima untuknya. Li'annahu fa'alahu qabla ay yakhataba bih, karena dia melakukannya sebelum mukallaf, ya, belum dewasa. Jadi kalau dia udah pernah haji, nanti kalau udah dewasa haji lagi. Wa kadzalikal abdur raqiq idza hajja, begitu juga seorang hamba. Kalau anak sih bisa dipahami, ya. Yang susah dipahami ini seorang hamba, ya, hamba budak belian, ya, hamba sahaya. Kalau dia haji masih menghamba, kemudian dia merdeka, maka harus haji lagi. Wa alaihi hajj maratan ukhra idza u'tiqa wa sara hurran. Dia wajib haji lagi apabila sudah dimerdekakan dan menjadi hur, menjadi orang yang merdeka. Tapi untungnya udah nggak ada, ya. Jadi perbudakan sudah tidak ada. Jadi ini hanya aja, teori. Nah. Yang kedua, idza ahrama sabiy bil hajj tsumma balagha ba'da faragh min hajj fala yujizu dzalika an hujjatil Islam. Apabila seorang anak berihram, ya, kemudian dia berhaji, setelah haji dia dewasa, tetap haji yang barusan dilakukan
itu tidak menggugurkan rukun haji, rukun Islam. Bal takunu tatawu'an, akan tetapi menjadi tatawu', menjadi sunnah. Ya sama dengan orang yang anak-anak yang belum dewasa kemudian sholat zuhur. Ya, beberapa jam kemudian dia dewasa. Maka sholat zuhurnya itu harus diulang. Yang tadi itu belum memenuhi kewajibannya. Sama dengan begitu. Fa in istata'al hajj ba'da dzalika lazimau hajjatul Islam. Jika dia mampu setelah itu, karena haji kan dikaitkan dengan kemampuannya. Kalau dia sudah dewasa lalu mampu, maka dia wajib mengulanginya. Lil haditsil madhkur, berdasarkan hadis yang sudah disebut. Wa kadzalika idza kana al-bulugh ba'da khuruji waqtil wuquf bi Arafat. Begitu juga apabila kedewasaannya itu terjadi setelah wukuf. Waktu wukuf belum dewasa. Ya, begitu wukuf sudah selesai, karena penentu keabsahan haji itu kan wukuf. Nah, dia dewasa setelah wukuf, maka hajinya harus diulangi. Kayaknya nggak ada yang terlalu terlalu care masalah ini. Yang jadi ukuran itu kalender hijriah, ya, yang jadi ukuran. Fala yujizuhu an hujjatil Islam li'annahu lam yudrik waqtal ibadah fa asbah man adrakal imam ba'da fawati ruku'. Maka tidak sah, ya, hajinya itu untuk menggugurkan rukun Islam. Tidak beda ubahnya dengan orang yang mendapati imam setelah rukuk. Jadi dia tiba sholat berjemaah setelah rukuk, maka apa yang dia lakukan setelah rukuk itu tidak dianggap rukun, ya, tidak dianggap rakaat. Karena patokan dapat tidaknya rakaat adalah bisa bersamaan ruku dengan imam. Wala tusawu dzalika rakaah, maka rakaat itu tidak diremehkan. Wa in kanal bulugh qabla al-wuquf bi Arafah, karena terjadinya dewasa sebelum wukuf. Tapi Anda harus ngerti, jangan karena ruku menjadi patokan lalu kita tiba di masjid, tiba di barisan setelah imam ruku, lalu lemes kita, nunggu malah berdiri, ya, nunggu berdiri rakaat berikutnya. Itu jangan, sebab kita tetap dapat pahala dengan mengikuti berjamaah. Ya, contohnya kita dapati imam malah sudah di rakaat terakhir sudah ruku pisan. Tetap ketika kita masuk ke dalam barisan sudah dianggap sholat berjemaah. Adapun nilainya ya di sisi Allah, ya, karena dia tiba di bagian akhir, ya. Jadi kita tidak boleh, wah lemes ini udah nggak dapet rakaat lagi. Jadi males-malesan. Malah kalau anak-anak dia nunggu terakhir malah. Ya, itu jangan seperti itu. Karena kita tetap datang ke masjid itu kan niatnya dapat pahala. Wa in kana al-bulugh qabla wuquf bi Arafah aw fi halatil wuquf bi Arafah fa yujzi'u dzalika an hujjatil Islam. Tapi kalau bareng pas wukuf, pas dewasa. Ya, pas wukuf, pas dewasa. Dewasa itu berakhir, paling akhir ditentukan dengan 15 tahun. Ya, bagaimana orang tahu dewasa apa enggak kalau ciri-cirinya enggak tahu? Dewasa itu untuk laki-laki atau perempuan berakhir dengan usia 15 tahun. Baik ada tanda atau belum ada tanda sebelumnya. Contohnya untuk laki-laki, jika belum 15 tahun tapi dia mimpi, ya, sampai keluar mani, maka dia sudah dianggap dewasa sebelum 15 tahun. Tapi kalau mimpi maupun enggak,
nggak mimpi sekalipun, kalau sudah 15 tahun itu sudah dianggap dewasa dalam Islam berdasarkan kalender Hijriah. Makanya penting buat kita menandai anak kita kelahirannya dengan kalender Hijriah. Ya di samping anunya, di samping apa? Kalender Masehi ya. Karena Masehi kan urusan administrasi dengan negara. Nah, tapi kalender Hijriah berkaitan dengan ibadah. Jadi kalau nggak ada tanda sekalipun, sudah 15 tahun, itu sudah dianggap dewasa. Dan semua taklif, hukum-hukum yang berkaitan dengan orang dewasa, menjadi beban dirinya. Nah, kalau pas wukuf, pas dewasa, maka haji yang dilakukannya itu memenuhi sebagai rukun Islam. Kalau pas. Ya. Li'anna waqafa bi Arafat wukufan kamilan fayujzi'uhu. Ya, walaupun sedetik ya. Jadi wukuf di Arafah itu walaupun sedetik harus hadir. Maka yang sakit itu biasanya dibawa pakai ambulan. Hanya lewat saja. Jadi harus hadir di tempat itu. Walaupun sedetik. Bagusnya sih dari zuhur sampai maghrib. Itu polnya. Tapi kalau kita berhalangan, ya, walaupun beberapa saat, nah itu harus hadir di Arafah. Wa atabi afalin nuski halatal buluk, dan dia telah melakukan semua kegiatan-kegiatan nusuk saat dewasa. Yang ketiga, yu'tabaru tawaful umrah kal wukuf bi Arafah. Tawaf umrah dianggap wukuf di Arafah. Fa idza balagha fil umrah qabla tawafiha, kalau dia dewasa sebelum tawaf, fa yu'addu kal wukuf bi Arafah fi ijzaiha an umratil Islam. Maka dianggap sama kayak wukuf di Arafah dalam keabsahannya sebagai umrah. Kan setelah haji umrah. Ya. Begitu juga awukuya tatawuan atau tatawu. Ya, jadi ada dua pendapat tentang umrah yang terpisah dengan haji. Bukan umrah bagian dari haji, bukan. Umrah yang terpisah dari haji. Sebagian ulama mengatakan wajib, sama dengan haji. Jadi yang dibebankan kepada kita itu ya haji ya umrah. Bukan umrah yang bagian dari haji, bukan. Umrah terpisah. Jadi maksudnya setelah kita haji, masih ada kewajiban lain, nanti umrah lagi. Kalau kita sudah umrah plus berangkat lagi haji, 2 kali berangkat, maka itu sudah memenuhi semua pendapat dari ulama. Tapi kalau baru haji saja, belum berangkat lagi, maka terjadi khilaf. Tidak ada sepakat sih, kesepakatannya sih rukun Islam kelima ya haji. Nah, tentang umrah ini karena dilakukan oleh Rasulullah juga. Kembali ke sini. Al-khalwat baina rajul wal mar'ah wa safar wal hajj ma'al muhrim. Khalwat itu menyendiri antara laki-laki dan perempuan, safar, haji bersama mahram. Wa anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah yakhtub. Saya mendengar Rasulullah berkhutbah. Yaqulu, beliau bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Janganlah sekali-kali menyendiri seorang laki-laki bersama seorang perempuan. Seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Illa wa ma'aha dzu mahram. Kecuali bersama perempuan itu mahram. Ya, kecuali ada mahramnya. Jadi bertiga berarti. Ya, jadi kalau laki-laki dan perempuan boleh menyendiri, laki-laki satu, perempuan satu, ya, ketika dia terikat sebagai suami istri atau terikat mahram. Nah, suami istri itu sebenarnya bukan mahram, karena mahram itu adalah orang yang tidak boleh menikah selamanya. Ya, seperti kakak beradik kan tidak bisa menikah selamanya. Kalau suami istri kan menikah kan, tidak disebut mahram, tapi dia
halal. Halal ya. Di depan suami tidak ada aurat. Ingat, di depan suami saja tidak ada aurat. Jadi tidak ada sunnah pakai baju di depan suami. Tidak ada sunnah. Kalau dia saja. Jadi di kamar tuh pakai baju nggak pakai baju nggak ada masalah di depan suami. Karena itu nggak perlu bagus-bagus. Ya kan? Ini, ini kita terbalik, kalau ketemu orang lain bagus, ketemu suaminya sendiri jelek. Tidak survive ya. Wala tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Dan seorang wanita jangan musafir kecuali bersama mahramnya. Musafir di sini ya terikat dengan hukum safar. Safar itu kan minimal 80 kilonan ya. Jadi kalau sekedar ke pasar Keranggot mah nggak perlu teman. Nggak perlu harus pakai mahram, bukan itu. Yang kaidahnya safar yang membolehkan sholat qasar ya. Faqama rajulun, seseorang yang mendengar sabda Nabi di majlis itu bertanya, "Ya Rasulullah, punten ya Rasulullah, inna mraati kharajat hajatan." Istriku berangkat haji. Kata seorang laki-laki ini bertanya pada Rasulullah, "Wa ini uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza." Sementara aku berangkat perang. Istri saya berangkat haji, saya wajib perang. Kan nggak bisa nemenin singkatnya. Saya ditentukan untuk ikut perang. Bagaimana seperti itu? Rasulullah menjawab, "Intaliq, pergilah. Fahajj ma'amratika, maka hajilah bersama istrimu." Muttafaqun alaih. Ya, jadi ketika ada seorang sahabat bertanya, bagaimana saya bisa menemani orang saya ditentukan sebagai anggota perang, prajurit, istriku haji. Nah, udah kalau gitu kamu jangan berangkat perang, temanilah istrimu. Apa kandungan hadis ini? Tahrumul khalwat bainar rajul wal mar'ah ghaira mahram alaih. Haram seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan kecuali mahramnya. Illa idza kana ma'ahuma mahramun lahu, kecuali ada mahramnya. Contohnya dia berdua. Ya. Au muharraman laha, atau mahram dari perempuan, ka'akhiha wabniha, seperti saudara, kakak adiknya atau anaknya. Wa ummiha wa ukhtiha, ibu atau saudara perempuannya. Au mahramun, atau mahram suaminya. Ya. Seperti bintihi, anak perempuannya. Jadi laki-laki dan perempuan tidak boleh menyendiri kecuali ada mahram, baik mahram untuk suami maupun mahram untuk perempuannya. Fa yajuzul qu'ud ma'huma, maka boleh duduk bersama mereka. Fi hadhil ahwal, dalam kondisi seperti ini. Wa yudhafu lidzalika idza kana ma'aha jauzuha. Begitu juga ya disamakan jika dikaitkan dengan suaminya, pasangan hidupnya. Pasangan suami ini, pasangan hidup ini bukan mahram sebenarnya, tapi halal. Ya, yang disebut mahram itu adalah orang yang tidak bisa nikah selama-lamanya, itu mahram. Seperti ibunya, kita dengan ibu, kita dengan adik kandung, nah itu kan nggak bisa. Itu namanya mahram. Tapi kepada pasangan ya suami istri namanya. Wa aula bil jawaz, bahkan pasangan itu lebih utama daripada mahram. Ya, jadi kalau ada orang yang boleh menyendiri dengan seorang perempuan, adalah paling berhak adalah suaminya. Ya, bahkan kita memandikan jenazahnya pun boleh. Wa idza khalal ajnabiyyu bil ajnabiyyah min ghairi tsalits ma huwa haram bi ittifaqil ulama. Apabila
seseorang laki-laki ya menyendiri dengan seorang perempuan, tidak ada orang ketiga yang terikat dengan mahram, maka hukumnya haram dengan kesepakatan ulama. Wa kadza idza kana ma'ahuma man la yasiq minhu li sigharihi. Begitu juga kalau hadir di sana seorang anak yang belum dewasa. Memang ada orang ketiga tapi anak-anak, ya. Maka itu juga tidak sah sebagai mahramnya. Kabni sinin, kabni sanatain, seperti seorang anak 2 tahun atau 3 tahun. Fa inna wujudahu ka'adami, karena adanya anak dengan umur segitu sama dengan ketiadaannya. Artinya kalau terjadi apa-apa dia nggak bisa reaksi, ya singkatnya. Iya, nggak bisa jadi saksi, malah cenderung dikasih permen pergi dia. Di sana nggak ngerti. Wa kadza law ijtama rijalu bi imraati ajnabiyah. Begitu juga kalau laki-laki banyak perempuannya 1, fa huwa haram, hukumnya haram. Bi khilafi malau sama rijal binisat ajanab. Beda dengan laki-laki berjumpa ya dengan perempuan banyak. Tuh. Ya, jadi kalau laki-lakinya banyak, perempuannya 1, itu haram. Ini mungkin nggak terjadi, mungkin. Contohnya majlis taklim. Majlis taklimnya laki-laki, yang hadir laki-laki banyak. Terus penceramahnya perempuan 1 doang. Itu hukumnya nggak boleh. Tapi kalau terbalik, yang hadir ibu-ibu, yang ngajar bapak-bapak cuma 1, boleh itu. Curang gitu ya. Ya itu hukum Allah. Ya. Maka sebaiknya perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Bi khilafi law sama rijalu bi niswati ajanab. Fa inna sahih jawazu, maka yang sahih adalah boleh. Nah, jadi kalau laki-lakinya 1, perempuannya banyak, itu boleh. Wal hadaf khasyatun ayyuqiya baina syaitan al fitnah. Tujuan dari diberlakukannya hukum seperti ini supaya menghindari fitnah dari setan. Nah. Tuh ya. Yang kedua, la farqa fi tammi khalwa fil halati sabiqah bain khalwa fi salat atau lebih ilmin, atau safar, atau ghairiha. Dalam keharaman khalwat ini tidak dibedakan apakah waktu salat, atau lagi belajar, atau safar, dan lain sebagainya. Jadi salat sekalipun dalam sebuah ruangan, ya laki-laki dan perempuan tidak boleh jadi 1 kecuali mahramnya. Kan? Kadang-kadang kita ada di tempat rest area, nggak ada orang, ya sebaiknya dalam 1 ruangan kalau suami istri. Kan biasanya dipisah tuh, laki perempuan, ya kan? Ruangannya di rest area, kita mau sholat di situ, ya sebaiknya suami istri berdua di situ. Nanti tahu-tahu hilang. Ya kalau di Indonesia sih masih aman, tapi kalau di luar negeri ya itu yang kita khawatir. Ya, di daerah-daerah yang kita nggak tahu, ya contohnya kalau kita naik taksi, jangan biarkan kita turun dulu. Kalau berdua, kita dengan istri naik taksi di luar. Kalau di Indonesia sih mudah ya, tapi di Indonesia pun sebaiknya laki-laki jangan turun dulu, ya. Takutnya kita turun dulu dibawa kabur kan. Takutnya begitu, ya antisipasi lah. Ya. Fa'ina, lanjut. Au kasafar fihi tafsil wa taqyid. Tapi kalau safar ada rinciannya. Wal muradu kullu ma yusama safaran. Yang dimaksud di sini adalah setiap bentuk safar. Safar manapun itu. Ya, diusahakan jangan sendiri. Nah, itu mungkin terjadi pada kita. Contohnya kita suami istri pengen pulang kampung. Kita kerja. Ya. Jarak dari tempat kita kerja dan tempat kampungnya sudah memenuhi syarat qasr. Kalau menurut hukum di sini nggak boleh pulang sendirian.
Kalau menurut sini. Tapi kalau pulang berdua mahal. Contohnya pulang ke Medan, contohnya. Mau pulang. Wah, gimana? Suaminya masih kerja. Tapi dia maksa pulang karena ada apa ya, kegiatan keluarga. Biasanya sih berangkat sendiri biasanya. Ya, di dunia modern seperti sekarang. Tapi itu yang lebih diutamakan itu. Kalau menurut syariat ini tidak boleh. Nah, tapi kalau menurut ilat dicari-cari alasannya, maka orang mengatakan kaitannya dengan keamanan. Kalau keamanannya cukup ya nggak masalah gitu. Ya, contohnya antara dari sini naik pesawat ke Medan dengan ke Papua pasti berbeda. Papua kan kita nggak apal tuh kondisinya kan. Nah, itu sebaiknya di daerah-daerah yang rawan. Tapi kalau terjadi apa-apa nggak ada kondisinya itu tidak taat berarti. Ya. Kita lanjut. Yustasna min hadza kullu mawadi'u lidarurah. Dikecualikan dari aturan ini tempat-tempat darurat. Nah, itu. Bi ayyajidal mar'atu ajnabiyya munqati'an fit tariq. Contohnya seorang wanita ya, seorang laki-laki mendapati perempuan kesasar. Ya. Dia terputus dari temannya di jalan. Jadi seorang laki-laki mendapati perempuan di jalanan, ya, nggak punya kendaraan, contohnya. Tuh, itu ada pengecualian. Aw nawidzalika atau lain sebagainya, fayubaula istishabuha, maka boleh menemaninya. Bal yazamu dzalika idza khafa 'alaiha law tarakaha bila khilaf. Bahkan kalau ada kekhawatiran, ya, kita boleh menolongnya. Contohnya kita menemukan perempuan di jalan membutuhkan pertolongan. Ya, boleh jadi dia turun dari kendaraan terus tidak ada ojek. Kita melintas. Wah, ini jalan sendirian nanti, nggak ada teman, nggak apa. Ya, kondisinya rawan, malam contohnya. Kita boleh memberi bantuan. Tapi ya hati-hati sih. Kadang-kadang itu juga modus ya. Kadang modus. Wa yadulu hadis Aisyah fi qisatil ifki. Contoh bahwa kita boleh menemukan ini adalah kasus Aisyah sendiri yang terjadi pada Aisyah. Aisyah kan ketinggalan. Ya, jadi ada seorang sahabat melihat beliau Ummul Mukminin. Tapi kalau dari sisi umur mah jauh. Kan beliau masih remaja ini. Ya. Aisyah masih remaja karena saat Rasulullah wafat saja Aisyah berusia 19 tahun. Lagi mateng-matengnya gitu sebagai remaja. Jadi pantas seorang sahabat melihat, wah ini Aisyah, istri Rasulullah. Jadi dibawalah. Nah, itu menimbulkan geger. Ya kan? Nah, terjadi begitu. Tapi berdasarkan hukum harusnya begitu memang. Apalagi di Sahara kan, di tempat yang terbuka, keamanannya sangat minim. Nah, itu kita harus care. Contohnya begini, Anda melihat orang kecopetan tuh bagaimana tuh? Kecopetan. Kita melihat copetnya. Apa kita memberitahu apa enggak? Itu contohnya itu yang singkat. Nah, kebanyakan terjadi copet itu sekongkol. Banyakan. Memang pelakunya sedikit tapi mereka kebanyakan. Iya, berkoloni, berkomplot. Jadi Anda jangan merasa kalau menemukan angkot ya serba salah sih. Kalau kita nggak punya teman sebaiknya jangan sih. Mereka sudah banyak tuh, tinggal kita, lalu begitu dapat kita dia berangkat. Nah, itu hati-hati karena boleh jadi yang ada di angkot itu semuanya sama, satu komplotan. Termasuk ke supir-supir. Iya, sama. Jadi mereka memang modus itu.
Sudah ada di angkot semua, tinggal nunggu kita, tinggal nunggu korban, begitu dapat langsung berangkat. Wah, itu udah kena dah. Satu tim. Ya kalau kita di daerah yang kita nggak familiar, hati-hati. Yang keempat, takdimul aham mina umur muta'aridah. Kita mendahulukan, ya, memprioritaskan yang penting. Li'annau lama ta'arada safar fil qaswi wa fil haji ma'aha warajal haji ma'aha. Karena Rasulullah dihadapkan pada dua kepentingan. Pertama, ada seorang sahabat ikut perang, istrinya haji. Ternyata Rasulullah lebih menguatkan haji. Ya, mungkin waktu itu pasukannya cukup ya. Tapi kalau pasukannya sedikit ya mungkin Rasulullah nanti aja hajinya mungkin bisa begitu. Li'anaz ghazwa yaqumu ghairahu fi maqami anhu. Karena perang bisa digantikan oleh yang temannya. Kalau haji kan nggak bisa. Ya, dia mengutus temannya jadi mahram aja nggak bisa. Harus yang sudah terikat kan. Artinya mahram buatan itu tidak dibenarkan. Orang Arab menentukan harus mahram. Bukan mahram direken mahram tanda tangan. Di Indonesia kan begitu kan? Bohong itu. Tidak boleh. Fa fi khilaf wa tafsil kat-tariq al-amni wal niswa. Jadi kita tidak boleh ya dalam kasus ini ada perang, ada haji. Kalau haji nggak bisa digantikan mahramnya oleh siapapun, maka itu Rasulullah mengutamakan haji. Udah sana kamu pulang temani istrimu. Dan perempuan dan jihad gitu kan? Iya. Jihadnya perempuan tuh haji. Tapi kalau perang bisa digantikan siapa saja gitu. Tapi kalau mahram kan nggak bisa. Kalau nggak betul-betul terikat ya, kecuali kakak beradik kan. Yang kelima, yajuzu safal mar'a wahdaha fil hijrah min daril harb. Seorang wanita boleh pergi sendirian demi hijrah. Kalau dulu ya, demi hijrah. Tapi ini menjadi pertanyaan ini memang. Beliau berisiat begitu. Kepentingan hijrah itu tidak perlu ada teman. Wal makhafatu ala nafsiha. Tuh. Wa liqada'i dain. Begitu juga ya, ketika dia bayar utang, itu nggak perlu bawa-bawa mahram. Waradul wadi'ah, mengembalikan titipan. Waruju' minan nusyuz. Begitu juga pulang dari nusyuz. Nusyuz itu durhaka kepada suaminya. Pulang kampung nggak ngomong lagi. Nggak ngomong suaminya karena dia berantem, pulang. Di kampung dia nyesel, nggak perlu nunggu mahram, dia baru nggak usah balik lagi. Yaudah pulang lagi ya. Iya, nggak usah dijemput. Nggak perlu pakai mahram untuk pulang. Wong tadinya aja berangkat sendiri, ya kan? Wal makhafatu ala nafsiyah, sepanjang tidak ada kekhawatiran terhadap keamanan. Nah ini faktor keamanan. Jadi dititik beratkan pada faktor keamanan. Nah kalau di Indonesia suami istri daftar haji berbeda karena yang mendaftarkan keluarganya, yang dapat giliran pertama istrinya. Kalau menurut hukum di sini nggak boleh. Ya, kecuali ada mahramnya, kecuali ada temannya kan, memang ada teman. Tapi ada beberapa penceramah mengatakan kalau suaminya nggak ikut nggak boleh. Saya sih nggak setuju, kan ada temannya. Kalau bersendiri baru, tuh. Kan ada temannya kita mah, sudah diantisipasi oleh KBIH kan, didaftar administrasinya rapi. Kalau di zaman dulu kan belum, sekarang sudah rapi. Yang penting itu, selaku perempuan, pokoknya jangan sendiri aja. Baik waktu berangkat, maupun waktu di Arab Saudi. Kalau mau belanja ada teman, jangan saking beraninya berangkat sendiri. Di daerah sana berbeda. Kalau di Indonesia sih aman-aman saja. Ya, di sana kita nggak tahu, bahasanya juga nggak lancar. Nah, itulah. Kita ganti materi. Kalau menurut sejarah, ya, anak orang Islam dianggap Islam, tidak perlu mengulangi syahadat.
Dulu saya berpendapat setiap anak orang Islam harus mengulangi syahadat karena itu memenuhi rukun Islam. Tapi ternyata berdasarkan sejarah, ya, jadi praktek Islam ini nggak boleh melihat hukum secara letterlek. Rukun Islam ada 5. Kapan Anda syahadatnya contohnya? Anak orang Islam tidak perlu mengulangi syahadat. Gitu. Karena oleh negara dianggap Islam. Kecuali ada kecualinya, Pak. Kalau orang tuanya Islamnya diragukan. Islam abangan lah. Jadi secara keturunan memang kakek saya Islam, tapi orang tua saya ini Islamnya nggak jelas. Kakeknya Islam, tapi anaknya ini yang menjadi bapaknya nggak jelas Islamnya nih. Ngaji enggak, apa enggak gitu. Pokoknya kelakuan orang Islam nggak pernah dijalani sama dia. Nah, kita selaku anaknya ya udah baca syahadat saja. Nggak susah. Ya gitu Pak. Jadi anak orang Islam tidak perlu mengulangi syahadat. Ada di pesantren tertentu oleh kiainya, anak-anak santri disyahadatkan. Ada acara begitu. Nah, karena kekhawatiran orang tuanya itu nggak genah gitu loh. Ya, jadi lapisan-lapisannya nggak ada yang ompong gitu. Kalau Islam semua nggak masalah. Toh syahadat mah nggak begitu lama ya, dan mudah lah, sederhana, nggak begitu sulit. Kalau malah agama lain lebih repot. Islam tuh yang paling sederhana. Masuk gerbang Islam, ya udah begitu aja. Disaksikan, ya cukup. Nggak perlu ada perayaan-perayaan secara mewah, nggak usah. Saya belum pernah menemukan kewajiban untuk arba'in. Memang sholat berjemaah, iya, pahalanya besar. Tapi terikat harus 40 gitu loh. Arba'in kan 40. Iya, 40 waktu itu artinya sehari kan 5 kali, berarti 8 hari. Itu saya belum pernah menemukan keunggulan arba'in. Yang saya tahu sholat berjemaah pahalanya sekian, memang iya. Gitu. Tapi secara khusus arba'in harus, tidak boleh batal gitu. Itu saya belum pernah menemukan. Ya mungkin nanti kalau ketemu ya. Selama saya kaji ini belum ada. Anda pernah dengar nggak? Ada hadis yang menyuruh arba'in. Pak Mul, pernah? Oh iya, arahnya di masyarakat. Maksudnya hadis yang mengistimewakan 40 waktu. Nah, kalau sholat berjemaah udah nggak diragukan, memang di Masjid Nabawi itu unggul. Tapi terikat 40 waktu 8 hari ya, 8 kali 5, itu saya belum pernah menemukan. Yang maksudnya hadis sahih ya. Nah, nggak tahu kalau hadis yang nanti kita akan kupas lebih banyak lagi. Ini Bulughul Maram juga saya nggak pernah menemukan hadis-hadis begitu. Sampai selesai bab haji. Kan kita sudah selesai nih bab sholat kan. Nggak pernah ada arba'in kan. Ini haji ini lagi berlangsung. Nanti sampai selesai bab haji itu ada nggak ya keunggulan arba'in gitu. Sehingga orang kadang-kadang maksa. Waktu melintas Uhud, sampai mereka nggak mau turun. Padahal itu situs yang penting gitu kan. Wah nanti arba'in ini ketinggalan katanya. Sampai begitunya. Tuh ya. Padahal situs ini penting kita pelajari. Anda menyaksikan sejarah Rasul. Kan sekarang sudah Arab Saudi udah besar-besaran situs-situs yang dilintasi oleh Rasulullah dibuka. Ya. Iya. Karena mereka memang sayang gitu ya. Contohnya ada sumur yang pernah diludahi oleh Rasulullah. Juga sekarang dibuka. Malah airnya dijualin katanya. Karena manjur Pak, karena ada ludah Rasul. Terus Jabal Malaikah, Gunung Malaikat dibuka juga.
Dulu-dulu saya nggak pernah, sekarang sudah ada. Jabal Malaika. Jadi gunung-gunung tuh berderet-deret, semuanya batu, tapi ada satu gunung pasir lembut. Kayak pasir yang ada di pantai selatan, yang tempat penyu. Itu ada satu gunung seperti itu. Nah, kata mereka, berdasarkan sejarahnya disebut Jabal Malaika. Gunung Malaikat. Karena pada waktu itu malaikat ya base campnya di situ. Waktu Rasulullah perang Badar, base camp malaikat tuh di gunung itu. Begitu dibutuhkan mereka turun. Nah, gunung yang diinjak oleh malaikat ini berubah menjadi butiran-butiran pasir yang halus. Itu sekarang ada sejarah, dibuka. Kita kembali ke sini. Jabal Malaika. Sekarang disyariatkannya cinta tanah air. Masyru'atu hubbul watan. Cinta tanah air apakah diizinkan oleh syariat apa enggak? Nah, itu yang kita akan kaji. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas dari Nabi, kana idza qadima min safar fanadara ila juduranil Madinah aw da'a naqatahu wa in kana ala dabatin harakaha min hubbiha. Dari Anas diriwayatkan Nabi apabila tiba dari safar, dari perjalanan, ya, beliau melihat dinding-dinding kota Madinah, dinding-dinding bangunan kota Madinah. Beliau menyegerakan ontanya, ya. Kalau beliau ada di atas hewan tunggangannya, maka beliau menggerak-gerakannya karena cinta kepada Madinah. Jadi Rasulullah cinta pada Madinah. Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah berkata, wa fil hadis ini, ya, Ibnu Hajar ini adalah penulis Fathul Bari, ya. Dilalatun merupakan petunjuk, dalil ala fadlil Madinah, keutamaan Madinah, wa ala masyru'iyah. Jadi hadis ini menjadi dalil keutamaan Madinah serta disyariatkan hubbil watan, cinta pada tanah air. Jadi kalau kita cinta pada tanah air, Pak Mul berasal dari Jawa Tengah, kangen Jawa Tengah, apa itu halal apa enggak? Sikap seperti itu boleh hukumnya, boleh, bahkan dianjurkan. Ya, kita berasal dari Cilacap, kangen Cilacap, wayahe itu. Wah, nggak ada sunahnya, ya. Contohnya begitu. Jarang, berarti belum nyunah. Belum nyunah. Tempat kelahiran, tempat kenang-kenangan di masa lalu, nah, itu boleh, ya. Wal hanin ilaihi, nah, dan disyariatkan cinta tanah air. Sila. Ya. Silsilahnya tidak ada. Jadi maksudnya sikap seperti itu sering kita pertanyakan. Kita berasal dari daerah tertentu, ya, boleh nggak kita banggakan? Ya nggak apa-apa. Anda nggak bisa memungkiri asal Anda, nggak bisa. Karena itu bukan pilihan, kan? Kita lahir di situ kan bukan pilihan kita. Ya sudah, kita terima aja kenyataannya. Tuh, makanya ada yang menulis Yasir Arafat Al-Jambi. Ya kan? Nah, itu dia memberikan label Jambi, dari Jambi. Halal gak begitu? Indonesia tulisannya. Atau Kiai Nawawi Al-Bantani, menulis Al-Bantani itu halal? Halal, boleh. Supaya tidak melupakan asal usul. Jadi jangan menjadi seakan-akan tampil sebagai sosok baru, melupakan asal usul lah. Ya, kita tidak dihalalkan. Dan ini masyru' namanya. Masyru' itu bagian dari syariat. Itu kata Ibnu Hajar Asqalani, ya. Jadi dalil ini
hadis ini menjadi dalil disyariatkannya cinta tanah air. Wa fil hadis dilalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'ati hubbil watan. Jadi hadis ini menjadi dalil keutamaan Madinah dan disyariatkannya cinta tanah air. Wal hasan wal hanin ilai walaula annal asla fil muslim ayakuna muhibban liwatani lama ja'ala azal khuruj minal watan wal bu'da anhu uqubatan lil al anid minal jarathim. Kalau cinta tanah air itu tidak disyariatkan, maka buat apa kejahatan tertentu diganjar dengan dijauhkan dari tempat tinggalnya? Ya. Jadi salah satu hukuman dalam syariat diasingkan. Kalau diasingkan ini tidak berpengaruh, ya buat apa dijadikan hukuman? Jadi kalau kita terasing jauh dari tempat tinggal, itu suatu bentuk hukuman dalam syariat. Ya, kalau hukuman ini tidak menimbulkan efek jera, ya buat apa dijadikan hukum? Berarti kalau kita jauh dari tanah air, itu hukuman. Ya, itu artinya. Qala Syafi'i yakfihi mufaraqatul watan wal asyira judlanan wa zullan. Kata Imam Syafi'i, salah satu hukuman adalah dipisahkan dari negerinya dan keluarganya dengan penuh kehinaan. Nah, tapi kalau kita di perantauan mulia, ya bagus. Seperti orang Bani Israel ini kan nggak punya tempat tinggal, tempat orang diambil sama dia, kayak apa itu, kayak keong ya, kayak kumang-kumang kan, nggak punya rumah orang diambil sama dia, diaku saya pemiliknya, itu kan Bani Israel begitu. Tapi itu saya kira bukan terjadi pada Bani Israel saja, juga termasuk pada kita. Cuma kita kan dipisahkan Islam tidak Islam kan? Islam tidak Islam. Maksud saya orang-orang asli Cilegon ini tergusur. Untungnya kita dengan dia satu agama. Kalau beda agama, itulah yang terjadi pada Israel. Nah, beda bangsa gitu ya. Akhirnya dia membuat kekuatan sendiri, digusur akhirnya. Kan begitu sejarahnya. Ya, karena kebanyakan perantau ini lebih berhasil karena tantangannya banyak, ya, tahan uji. Orang kampung biasanya gitu-gitu aja, terdesak dia, lama-lama terdesak. Ya seperti kita lihat di Cilegon lah. Dulu yang menguasai jalanan kanan kiri itu orang Temu Putih. Terkenal itu, pedagang-pedagang itu Temu Putih. Oh iya, contohnya gitu. Contohnya terjadi pik 2 gitu. Begitu ya. Benar-benar asing. Nah, itu. Sekarang kita lihat siapa orang Temu Putih yang masih menguasai jalan raya? Wah, udah hampir nggak ada. Geser semua. Nah itu yang terjadi pada Palestina sebenarnya. Pendatang menguasai orang asli. Mereka seneng-seneng aja dibeli, nggak taunya dia menguasai. Jadi agenda besar. Tapi kalau kita sih insya Allah itu. Indonesia kalau menurut saran ini, aktivis-aktivis ini, jangan pernah Anda berpikir menepi. Nah, termasuk Ustadz Jazir yang meninggal, yang menjadi DKM Joko Karyan. Ketika ditanya saat sakit, apa pesan Anda? Tolong kita ikut nimbrung memikirkan negara. Ya, jadi wawasan kita harus wawasan negara. Gitu. Kalau kita berhenti memikirkan negara, kita akan disingkirkan dari negara. Jangan biarkan Indonesia dikuasai oleh non-muslim. Caranya gimana? Ya kita harus nimbrung ke tengah. Jangan nyingkir. Sehingga omongan-omongan orang, kita tidak boleh bicara politik, kita tidak boleh bicara negara, itu harus betul-betul kita hilangkan. Wong urusan WC aja diurus, apalagi negara. Kita nggak boleh berhenti. Memang politik ini masih kotor. Setiap kita pilih teman kita lupa sama kita. Ya memang begitu. Ya, memang masih begitu. Tapi apa Anda terfikir kalau memilih bukan teman lebih baik? Terpikir nggak?
Kalau bukan teman pasti lebih baik, belum tentu. Ya kan? Orang-orang yang unggulan masih ada lah. Nggak semuanya begitu. Yang unggulan masih banyak. Ya udah, kalau Anda berpikir begitu, Anda aja nyalon. Oh, siap. Siap. Ya kan? Semua sahabat dulu ketika diminta mengurus negara, ya memang mereka menolak. Contohnya Abu Hurairah. Lalu dimarahi. Siapa lagi kalau bukan kamu? Oh iyalah. Ya terpaksa. Cuma tidak haus pada kekuasaan. Itu yang benar. Memang tidak haus. Tapi kalau kita tidak mau ngurus, yang ngurus itu siapa? Contohnya ya, RT lah. Ada yang muslim, non-muslim. Jangan biarkan jatuh kepada non-muslim. Karena semua, aja kita. Akhirnya ya udah, tinggal satu doang yang non-muslim. Ya dia kepilih jadinya. Susah lagi kitanya. Kalau kita dengan sesama teman, kita memilih enggak, boleh. Ya kan? Ada teman kita. Tapi kalau teman pada enggak mau semua, nah itu kan lebih berbahaya nanti. Singkatnya, ya, jadi cinta tanah air itu dibolehkan. Dan ini menjadi agenda yang pernah digariskan oleh para ulama. Orang Indonesia, pegang baik-baik Indonesia. Jangan sampai jatuh ke tangan asing. Usahakan. Ya kan? Ini juga karena tidak ada pengetahuan, maksudnya begini. Gara-gara tidak ada nasionalisme. Jadi harus dibedakan nasionalisme muslim dan non-muslim. Kalau seorang muslim nasionalis, dia memikirkan bangsa, pasti untuk Allah. Supaya Indonesia ini menjadi orang-orang yang taat. Kan begitu kan? Jadi jangan sampai berpikir, Indonesia yang penting hamba Allah. Jangan begitu. Kita harus membela Indonesia. Kita harus pertahankan Indonesia diisi oleh orang-orang saleh. Itu yang benar. Nah, itulah akhir dari kajian kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan oleh Allah, diberkahi serta ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.